Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Martina Arisanti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA N1 Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Kali ini saya akan melakukan coaching teman sejawat untuk observasi kelas yang sudah kami lakukan. Sekarang saya ditemani oleh Ibu Pepe, Ibu Eni Kartini SPD, dan rekan sejawat saya Ibu Hani Febrianti SPD. Kita mulai saja mungkin coaching pasca observasi kelas. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu Hani? Apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik. Iya. Gini Bu, kemarin kan Bu Hani sudah berbincang dengan saya ya setelah kita melakukan observasi kelas. Nah, hari ini apa yang bisa saya bantu untuk Bu Hani? Ya, hari ini saya ingin mengetahui kekurangan saya ketika setelah Ibu lakukan observasi di dalam kelas, pembelajaran saya itu seperti apa, Bu? Apa yang harus saya apa yang harus saya betulkan ketika mengajar, kekurangannya apa saja. Jadi saya ingin melakukan refleksi terhadap kekurangan-kekurangan saya ketika pembelajaran gitu. Begitu Bu. Kalau boleh tahu nih, bagaimana perasaan Bu Hani ketika kita sudah melakukan observasi kelas? Ketika sudah awalnya sih Bu ya, ketika Ibu melakukan observasi itu saya merasa gugup Ya. saya deg-degan bisa tidak gitu, karena kan ada yang mengobservasi saya di dalam kelas, biasanya kan tidak ada. Nah, tapi setelah lama-kelamaan ya saya menjadi biasa begitu Bu. Terus saya juga merasa senang ketika Ibu mengobservasi, berarti saya bisa tahu cara mengajar saya selama ini itu sudah betul atau tidak, seperti itu. Nah, gitu. Jadi tujuan yang Ibu ingin dicapai apa dalam observasi kemarin Bu? Tujuan saya ingin mengetahui area pengembangan ya Bu. Pengembangan ketika saya mengajar itu sudah sesuai atau tidak, seperti itu Ibu. Gitu ya. Ini Bu, kan tadi sudah kita bicarakan tentang tujuan dari proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Nah, boleh nggak Bu diceritakan kembali nih bagaimana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan saat observasi kemarin di kelas? Oh iya, boleh Bu. Pembelajaran yang sudah saya lakukan ketika observasi kelas itu dimulai dari pendahuluan ya Bu. Nah, dimulai dari pendahuluan saya mengkondisikan dulu peserta didik agar mereka itu duduk rapi di bangku masing-masing. Kemudian saya juga mengucapkan doa kepada, mengucapkan salam, kemudian meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama, dan itu merupakan salah satu dari wujud dari KSE ya Bu. Kemudian saya menanyakan kabar kepada mereka, bagaimana perasaannya, kabarnya bagaimana, kemudian memberikan persepsi. Saya berikan suatu gambar, kemudian mereka mengungkapkan apa maksud dari gambar tersebut, bagaimana, dan seterusnya. Kemudian saya juga bertanya kepada mereka, materi yang sebelumnya itu apakah ada kaitannya dengan materi yang sekarang. Kemudian saya juga memberikan motivasi kepada mereka dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kan kemarin itu saya rupanya ya masih
tujuan pembelajaran tidak disebutkan. Kalau area pengembangan pembelajaran sendiri apa saja Bu yang akan Ibu kembangkan? Area pengembangan kompetensinya. Untuk area pengembangan kompetensi yang pertama ada pedagogi, ada kognitif dan untuk kognitif ya, untuk yang kognitif itu saya ingin anak-anak itu bisa menganalisis, kemudian mengidentifikasi struktur pada jaringan tumbuhan itu apa saja, kemudian bagian-bagiannya itu yang mana, fungsinya untuk apa. Nah, itu kemudian dari segi afektifnya saya ingin mereka itu bisa bekerja secara kolaboratif dalam diskusi kelompok, kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab ketika proses pembelajaran itu. Dan untuk yang psikomotornya, saya ingin mereka itu bisa menyajikan data dari hasil diskusinya kepada teman-teman kelompok yang lain, sehingga materi yang saya sampaikan itu karena setiap kelompok berbeda, jadi semuanya pada tahu gitu Bu. Kalau langkah-langkah yang sudah dilakukan apa saja Bu untuk mengembangkan area yang akan dikembangkan oleh Ibu? Untuk langkah-langkahnya saya menyiapkan modul ajar dengan pendekatan TPEC Bu. Kemudian menggunakan metodenya diskusi yang dilakukan oleh setiap kelompok, kemudian setiap kelompok nanti mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Untuk modelnya saya menggunakan model PDF, jadi berbasis masalah. Nanti setiap masalah kelompok itu berbeda-beda masalahnya, sehingga beragam. Kemudian untuk medianya saya menggunakan LKPD, ada juga video yang saya sediakan dalam bentuk barcode link YouTube. Kemudian ada juga materi berupa bahan ajar PDF yang saya sediakan dalam bentuk barcode juga gitu. Untuk semua anak. Ya. Nah, dalam observasi kelas kemarin Bu, menurut Ibu ada nggak sih hambatan-hambatan yang Ibu rasa gitu? Untuk hambatan pasti ada ya Bu ya. Ketika proses pembelajaran tadi di awal untuk tujuan. Nah, untuk tujuan saya hanya menampilkan saja karena saya berpikir tujuannya ini gitu, anak-anak bisa membaca sendiri. Tapi saya juga mencantumkan si tujuan itu di LKPD. Setiap LKPD ada tujuan masing-masing gitu. Kemudian yang saya hambatan lagi itu ketika diskusi kelompok. Nah, ketika diskusi kelompok, ketika saya berkeliling itu masih ada anak yang, tapi nggak semua sih Bu, ada 1-2 lah gitu, anak yang masih tidak acuh tak acuh ketika teman kelompoknya mengerjakan, tapi dia tidak gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, dalam memanage waktu, paling Ibu ketika saya diskusi anak-anak berdiskusi, jadi di kegiatan ini tuh terlalu lama, jadinya lama diskusinya, sehingga ketika pas di penutup saya merasa agak kurang gitu. Nah, menurut Ibu nih, untuk melakukan mengatasi hambatan-hambatan tersebut nih, apa yang akan Ibu lakukan untuk hambatan? Tadi di tujuan, untuk mengatasinya? Ya untuk di tujuan mungkin tadi karena saya tidak bacakan itu, mungkin karena gugup ya Bu, karena ada Ibu di dalam ya, jadi ya mungkin nanti mengatasi Ibu yang bakal buku ilmu ya untuk yang tujuan. Kemudian kan lebih baik disebutkan sehingga anak-anak pada tahu, walaupun ada tapi kan tidak tahu anak itu mau baca atau tidak. Kemudian untuk yang kedua, tadi untuk anak yang yang
dalam proses pembelajaran, berarti saya itu ketika proses diskusi kegiatan inti berlangsung, saya harus mengontrol setiap kelompok untuk memastikan mereka itu bekerja kelompok atau tidak. Jadi memastikan setiap dalam satu kelompok itu mereka mendapatkan tugas masing-masing atau tidak. Jadi sayanya harus berperan lebih mengontrol anak-anak ketika proses pembelajaran. Kemudian untuk yang ketiga, dalam memanage waktunya, mungkin kemarin itu sayanya harusnya mematok setiap kegiatan. Jadi misalkan untuk dalam waktu 90 menit itu, misalkan kegiatan intinya 60 menit misal ya Bu. Nah 60 menit itu berarti saya harus mengingatkan kepada anak-anak ketika diskusi itu misalnya 30 menit, untuk presentasi misalkan 30 menit. Nah kemarin itu saya tidak mengingatkan, jadi saya fokus berkeliling saja ke tiap kelompok. Itu paling yang kedua ya. Kemudian yang ketiganya itu tadi yang penutup. Nah yang penutup jadi saya agak terburu-buru karena waktunya itu kemarin hampir habis gitu Bu. Karena di akhir itu kan ada evaluasi, saya mengadakan evaluasi post test di quizzes mungkin. Nah hambatannya itu ada beberapa handphone anak yang kesulitan, nggak tahu kenapa. Jadi ketika login itu ada yang lama gitu, sehingga memakan waktu gitu. Mungkin untuk solusinya bisa menggunakan aplikasi yang lebih mudah lagi, kayak misalnya Google Form. Kalau itu kayaknya semua HP bisa gitu. Lebih mudah. Paling itu. Ya Bu, terima kasih atas apa yang sudah Ibu ungkapkan barusan ya. Kemudian Bu, menurut Ibu nih, apakah sudah observasi kelas kemarin nih, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita bincangkan waktu observasi mengenai area dan strategi pengembangan yang akan dicapai? Apakah Ibu merasa sudah sesuai? Kalau misalkan secara langkah-langkah itu saya merasa sudah sesuai ya Bu. Ya. Mungkin tadi kekurangannya ketika pelaksanaan saja. Nah, dari observasi kelas yang sudah kita lakukan nih, menurut Ibu di posisi nomor berapa sih Ibu 1 sampai 10 gitu? Di posisi berapa ya? Paling 75. 75, soalnya saya merasa harus lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran saya gitu. Saya merasa masih kurang gitu. Saya masih merasa masih banyak harus meningkatkan lagi gitu. Nah, apa yang harus ditingkatkan lagi menurut Ibu? Menurut saya ketika mungkin model-model pembelajarannya. Jadi tidak hanya menggunakan PBL, bisa menggunakan model-model yang lain, misalnya membuat proyek seperti itu. Cuman kemarin itu saya bingungnya di hasil produknya, padahal produk itu tidak hanya selalu menghasilkan sesuatu kan Bu ya. Jadi saya ingin mencoba di hasil produknya itu tidak hanya presentasi aja gitu. Jadi pengen mereka itu menghasilkan suatu hasil yang dipresentasikannya itu nanti pengennya beda-beda sih, berbeda-beda. Jadi model metodenya juga saya ingin bervariasi. Kapan nih Bu rencana yang tadi Ibu ungkapkan itu akan dilaksanakan? Untuk rencana ya bisa dimulai di pembelajaran yang selanjutnya aja kali Ibu ya. Jadi kekurangan saya kemarin kan saya sudah tahu anak-anak seperti apa kalau misalnya menggunakan model atau metode ini. Saya mau mencoba lagi yang lain supaya anak-anaknya tidak merasa bosan ketika belajar. Nah, baik Bu, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi nggak Bu?
Paling yang Untuk observasi ya, ini. untuk observasi yang sudah berlangsung, kesimpulan ya tadi ya, untuk kesimpulannya saya sudah untuk pembelajaran yang saya lakukan masih, walaupun sudah dilaksanakan dan sudah semuanya terlaksana, tapi saya ingin melaksanakan apa ya, ingin lagi melakukan apa ya, perbaikan agar lebih bagus lagi ketika saya mengajar, sehingga anak-anak tidak merasa bosan, kemudian anak-anak menjadi lebih aktif lagi ketika belajar dan termotivasi ketika belajar dengan saya. Itu aja. Ya Bu, mudah-mudahan segala rencana Ibu terlaksana, kemudian anak-anak juga dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya Bu ya. Nah, semoga Bu Hani bisa lebih baik lagi belajar bersama-sama dengan saya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Kalau sudah tidak ada yang ingin dibicarakan dengan saya, sepertinya percakapan kita cukup sampai di sini ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan kita nanti dapat melakukan observasi kelas kembali bersama saya Bu Hani. Terima kasih banyak Bu Hani.